Media. Pertama-tama saya mohon maaf atas nama panitia penyelenggara diskusi kita hari ini dari Generasi Muda Partai Golkar. Meminta maaf kepada teman-teman awak media yang sudah sama-sama bersama-sama dengan kita, tetapi terjadi insiden di momen-momen sebelumnya sehingga menyebabkan terjadi insiden dan ada teman-teman juga yang menjadi korban fisik maupun material yang terjadi di momen tadi, sehingga kami dari GMPG merasa sangat prihatin dan mengucapkan terima kasih lah kepada teman-teman semua, karena hingga saat ini teman-teman awak media masih bersama-sama dengan kami. Selanjutnya nanti kita akan konversi pers saja dan akan menguraikan apa yang menjadi pikiran-pikiran GMPG kepada publik. Kebetulan di sini juga sudah ada beberapa senior-senior dari Partai Golkar untuk memberikan pandangan sekilas saja. Tapi yang pada prinsipnya dari GMPG tetap akan melakukan komunikasi dengan teman-teman media, termasuk juga tadi yang sudah mendapatkan menjadi korban pemukulan, ada properti yang dirusak milik teman-teman media. Dari GMPG akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan apa yang sudah terjadi di insiden ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan dulu kepada Bang Ridwan Hisam. Ya, Bang Sirat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sejahtera buat kita semua, teman-teman media yang sama-sama kita hormati. Tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Harmanto sebagai penanggung jawab daripada pelaksanaan diskusi ini. Saya sendiri sebagai bagian daripada GMPG ini, kami sesungguhnya senior sudah melakukan proses alih generasi kepemimpinan GMPG itu kepada Bung Harmanto. Tapi ini menjadi tanggung jawab moral kami sebagai senior, sebagai inisiator GMPG sebelumnya. Kejadian atau persediaan yang kita hadapi hari ini, teman-teman sekalian, tidak akan menyurutkan semangat kita untuk menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada semua pendukung Partai Golkar bahwa kami GMPG memiliki komitmen yang kuat, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberlangsungan daripada Partai Golkar. Yang hari ini kami GMPG mengamati Golkar tidak lagi dalam kondisi keadaan baik-baik saja. Nah, untuk itu diskusi ini dilaksanakan dengan tema selamatkan Partai Golkar menuju kemenangan Pileg di 2024. Ini menjadi tanggung jawab moral kita semua. Memang kami sadari GMPG itu bukan organisasi struktural di Partai Golkar, tapi ini adalah kumpulan daripada anak-anak muda Partai Golkar yang cinta terhadap partainya. Jadi kalau kita bicara tentang Partai Golkar, yang memilih Partai Golkar itu tidak hanya pengurus. Kalau yang memilih Partai Golkar itu hanya pengurus, ya Partai Golkar itu akan menjadi partai 0, tapi Golkar itu dipilih oleh rakyat, dipilih oleh kami kadernya, dan kami membantu Partai Golkar supaya lebih besar lagi ke depan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mulai hari ini kami sampaikan kepada teman-teman media, GMPG akan terus melaksanakan kegiatan ini. Justru kami akan memperluas. Kami akan berkomunikasi dengan teman-teman muda Partai Golkar di seluruh Indonesia, dan kami akan bawa spirit menyelamatkan Partai Golkar ini ke seluruh Indonesia. Dan ini menjadi momentum bagi kami untuk menyelamatkan Partai Golkar. Dan kita tahu 1-2 hari belakangan ini isu Munaslup itu dihembuskan begitu luar biasa kencangnya. Di samping kanan saya ada senior kita semua, Bang Ridwan Hisam. Nanti kita ingin dengarkan seperti apa gambaran tentang Munaslup. Tapi sikap kami dari GMPG mendukung pelaksanaan Munaslup untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar yang kita anggap gagal memimpin Partai Golkar. Kita masih punya waktu lebih kurang 7 bulan untuk membenahi ini, dan kami berharap semua senior, dan kami minta ini, semua senior-senior Partai Golkar, semua stakeholder Partai Golkar harus duduk bersama untuk membicarakan bagaimana Partai Golkar ini diselamatkan. Karena kami pesimis sekali
apabila Partai Golkar ini masih dipegang oleh Airlangga Hartarto. Kita bisa melihat secara bersama-sama bagaimana tindakan persekusi yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan dirinya sebagai kader AMPG, dan kami meyakini bahwa tidak mungkin ada sebuah tindakan, tidak mungkin ada sebuah perilaku kekerasan, perilaku premanisme tanpa diperintah oleh pucuk pimpinan daripada Partai Golkar. Dan kami mengecam kepada Ketua Umum Partai Golkar yang memerintahkan AMPG untuk mempersekusi kegiatan diskusi pada sore hari ini. Itu adalah sebuah tindakan biadab yang dilakukan oleh Partai Golkar terhadap kadernya. Justru Partai Golkar harus berterima kasih ada GMPG yang selalu memberikan warning, selalu memberikan kritik. Sebuah demokratisasi, sebuah partai yang besar, partai yang modern seperti Partai Golkar tidak boleh mematikan yang namanya kritisisme itu. Kritik itu harus tumbuh berkembang di dalam Partai Golkar. Jadi Partai Golkar boleh mengatakan partai modern, tapi tindak-tindakan biadab seperti itu bukan cara-cara Partai Golkar. Untuk itu kami mengecam Ketua Umum Partai Golkar Saudara Airlangga Hartarto untuk menyampaikan permohonan maaf kepada GMPG atas tindakan persekusi yang dilakukan hari ini. Dan kami akan mengatakan kami tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan penyelamatan daripada Partai Golkar ini mulai hari ini. Jadi itu saja yang kami sampaikan kepada teman-teman media. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media yang tadi mengalami tindakan kekerasan. Mungkin ada nanti properti daripada teman-teman yang rusak dan segala macam. Kami GMPG siap bertanggung jawab untuk hal tersebut. Nanti kita komunikasi setelah ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Nanti kita minta kepada Bang Ridwan Hisam. Dan terakhir, kami sampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada 5 narasumber yang memang kita undang secara resmi untuk hadir untuk mendapatkan view kepada kita semua bagaimana kondisi dan keadaan Partai Golkar hari ini. Ada Bang Ridwan Hisam, ada Bung Mas. Bung Mas ini Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Memang kita undang khusus untuk datang untuk memberikan gambaran terhadap perjalanan Partai Golkar di daerah. Dan ada Bang Ridwan Hisam sebagai petinggi partai yang berada di Dewan Pakar. Dan untuk itu nanti kita kasih kesempatan kepada Bung Mas dulu, nanti terakhir Bang Ridwan. Silakan Bung Mas. Pertama terima kasih buat Pak Sirojudin, kemudian Bung Armanjo untuk undangan yang sudah diberikan. Memang sebenarnya menurut kami bahwa hari ini GMPG melakukan kegiatan ini merupakan hal yang sangat baik, dan kami semua ini mencintai Partai Golkar, sehingga apapun yang kita lakukan adalah untuk membesarkan Partai Golkar, bukan mengucilkan, bukan mau menjadi lawan tanding kepada DPP. Tapi hari ini kita sayangkan bahwa diskusi itu tidak kita lakukan, sehingga harapan kami daripada daerah, mungkin saya mau menyampaikan lagi bahwa saya hadir di sini tidak mewakili DPD Golkar Provinsi Papua, karena jujur aja kemarin saya juga sudah ditekan langsung ketika saya ngomong di media, kemudian saya ditekan bawa nama pribadi. Oke, saya akan muncul sebagai kader Partai Golkar, bergabung dengan teman-teman di GMPG, dan saya akan bicara bahwa sebenarnya hari ini ada hal yang kita lihat dari situasi dan kondisi yang terjadi di Partai Golkar dengan penurunan tren yang sudah disampaikan bahwa Partai Golkar tidak melakukan apa-apa, ketakutan daripada teman-teman di daerah. Jadi hari ini saya mengajak untuk seluruh teman-teman dari daerah yang ada DPD 1, DPD 2 seluruh Indonesia, mari kita melihat ini ke depan. Bagaimana caranya untuk kita membesarkan Partai Golkar di daerah kita masing-masing dengan memenangkan Partai Golkar di daerah kita masing-masing. Bukan berarti kita harus hari ini bertengkar dengan kita diadu dengan teman-teman yang ada dari MPG. Saya sayangkan itu sekali. Jadi saya pikir ini mungkin awal untuk pembicaraan kita, tapi inti daripada pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kerinduan kita sebagai kader Partai Golkar untuk membesarkan Partai Golkar dengan melihat kondisi hari ini
yang terjadi di kubu Partai Golkar itu sendiri. Saya pikir itu saja untuk awal. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Saya sangat prihatin. Tadi begitu saya datang, mungkin saudara-saudara lagi makan. Mohon maaf audiens supaya suaranya lagi makan, teman-teman wartawan. Saya masuk ke sini, saya jadi risih karena saya lihat orang-orang yang ada di sekitar sini tidak saya kenal. Saya kenal. Saya tanya ke masuk sini ada apa? Oh, kita begini-begini. Mana pemimpinnya? Itu di luar. Saya datangi mereka. Mungkin sudah lihat. Saya datang ke mereka. Siapa yang mimpin di sini? Saya bilang, Lex, kamu siapa? Kau yang angkat di sini itu saya bilang. Di tahun 2000 saya angkat kamu sebagai pemimpin di sini, Alex tadi. Kamu ambil apa itu? Itu ada foto saya. Kau tugasnya amankan saya bilang itu. Enggak bang. Kita masalah GMPG, tidak ada apa-apa. Kenapa GMPG? Kau saya angkat di sini sebagai Kim PG, pakai nama Partai Golkar. Kesatuan Intelektual Mahasiswa Partai Golkar. Itu Alex tadi. Saya bilang, kamu tahu kan? Saya di Jawa Timur menghadapi sekian ribu, kantor saya dibakar 22 kantor. Tidak mundur, saya hadapin semuanya. Apalagi cuma kamu semuanya yang saya gitu. Atau saya ditemani oleh Al-Mansur. Ribut dia sama Al-Mansur. Saya sampaikan di sini, saya sangat prihatin. Saya ini adalah pendiri daripada AMPG. Kasih tahu Ilham. Ya, saya ini pendiri. Saya yang minta kepada Ketua Umum Akbar Tanjung pada saat itu buat AMPG. Karena AMPI pada waktu itu loyo. Kita bikin pelantikan pertama AMPG itu di Kota Malang. Yang melantik adalah Rambe Kamarudzaman, Ketua Umum AMPG pertama. Jadi saya sangat sedih melihat AMPG yang dipimpin Ilham seperti itu. AMPG kita bikin bukan untuk itu, untuk menjaga marwah Partai Golkar. Dan GMPG ini inisiatornya adalah Saudara Sirat, Saudara Samsul Rizal, Saudara Doli Kurnia. Mana Doli itu? Harus datang ke sini. Doli jangan duduk di DPP Partai Golkar Wakil Ketua Umum, menikmati saja. Harus bersama-sama GMPG. GMPG itu dia yang siapkan. Saya surveyor di belakang. Pada saat GMPG menyelamatkan Partai Golkar. Nah, itu jadi kalau kamu sampaikan Bu Doli. GMPG itu dia yang buat. Bagaimana sih, betul apa tidak? Kita yang buat. Bukan Doli saja, kita yang buat. Nah, iya makanya. Tapi dia sudah menikmati Wakil Ketua Umum. Gabung dong di sini. Ini penyelamatan partai. Jadi saya sangat parah betul. Saya di Dewan Pakar, saya di DPR itu mulai 97. 5 periode saya sampai hari ini. Saya Ketua Partai Golkar Jawa Timur pada saat Golkar diguyur-guyur, bendera dibakar, dan pada saat itu saya hadapi semuanya. Alhamdulillah selamat. Dan kita menang tahun 2004. Orang tidak ada yang mengatakan Golkar bisa menang. Karena secara teori, sesuatu rezim apabila jatuh, untuk dia bisa tampil minimal 5 periode. Tapi Golkar hanya kalah 1 periode. Tahun 99, 2004 kita menang lagi. Kenapa? Karena Golkar itu adalah partai yang solid. Selama kita solid, kita akan bisa menang. Tetapi harus dipimpin orang yang benar, orang yang mengerti. Sehingga saya mau hadir di sini karena topiknya selamatkan Partai Golkar. Partai Golkar ini tahun 2004 pemenang pertama. Ritme politik di Indonesia 20 tahunan. Tahun 45, 65, ya. Sekarang 2024, waktunya Partai Golkar menjadi pemenang pertama. Maka saya sebagai Dewan Pakar, anggota Dewan Pakar, saya turun langsung untuk menggerakkan, membangunkan kader-kader Golkar yang ada di seluruh Indonesia, termasuk saudara saya Max di Papua. Mari kita bangun, menangkan Golkar. Kenapa? Kader Golkar sekarang banyak kemana-mana, rekreasi, ke partai-partai lain, ke calon-calon presiden lain.
kita kembalikan kepada kebesaran Partai Golkar. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Mari kita bangun, kita selamatkan Partai Golkar, karena Partai Golkar ini yang akan mengawal NKRI sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, karena mengingat waktu, saya kasih kesempatan mungkin acara tadi kenapa bisa ricuh itu dugaannya seperti apa, dan apakah memang teman-teman di sini tahu siapa yang menyuruh kita terkait untuk datang, karena kan ini lagi panas di isu soal munaslup. Apakah memang sebenarnya teman-teman GMPG ini dalam diskusi ini memang juga akan membahas soal munaslup yang kaitannya itu bisa jadi jalan untuk mengganti Pak Airlangga dari kursi ketua umum. satu lagi Mbak, biar langsung. Menyambung dari pertanyaan saya tadi itu dari Tempo, saya kira dari Tempo. Tadi disebutkan kalau GMPG memang berada di luar struktur Partai Golkar, tapi anggotanya semuanya anggota BKPA semua. BKPA. Kemudian pada tadi Bang Melki Lapoya itu menyebutkan bahwa di daerah belum ada begitu suara atau tuntutan untuk mengganti Partai Golkar. Nah ini sebenarnya cerita dinamika di daerah itu seperti apa sih Pak? Kemudian apakah sudah ada lobby ke daerah lain atau komunikasi untuk segera mengeluarkan hasilnya, karena kalau nggak salah 2/3 dari daerah kan ya untuk mengeluarkan hasil. Dan untuk Pak Ridwan Oke, saya kasih ini dulu, inisiator dulu. Ada satu lagi? Oke, silakan. Ini kan belakangan juga terjadi ke Jifari dari Media Law Justice. Ini belakangan juga kan terjadi hal-hal kekerasan juga. Kemarin saat pemeriksaan Pak Airlangga Hartarto di Kejagung ada salah satu wartawan diancam akan ditembak. Nah ini tanggapannya apakah semakin parah atau bagaimana kira-kira untuk kedepannya? Oke, nanti biar dijawab satu-satu ya oleh para senior. Silakan Bang Sirat, nanti dilanjutkan Bang Max baru Bang Ridwan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi GMPG ini kalau bicara tentang bagian daripada struktur partai ataupun kelembagaan di dalam Partai Golkar, memang bukan menjadi bagian daripada itu. Dan saya meyakini bahwa teman-teman media yang mungkin 10 tahun ke belakang pasti tahu seperti apa GMPG itu eksistensinya untuk bicara tentang penyelamatan Partai Golkar. Di era Novanto maupun di era perpecahan antara Ancol dan Bali, GMPG itu lahir. Nah setelah itu terpilih Pak Novanto, dan GMPG membaca bahwa Pak Novanto akan mengalami proses hukum yang ada. Jadi kami pun ikut menyuarakan bahwa pentingnya bersih-bersih di Partai Golkar. Jadi sehingga kalau kita mundur mungkin 8 tahun yang lalu, ya kan, teman-teman ingat kami GMPG membangun tagline Golkar Bersih. Itu adalah bagian daripada tagline kami. Nah sehingga pada saat Munas terpilihnya Pak Airlangga di dalam memasukkan tema besar daripada Munas Partai Golkar itu salah satu kata bersih, dan itu terinspirasi daripada gerakan GMPG. Nah, dan GMPG di dalam perjalanannya selalu menyampaikan kritik terhadap perjalanan Partai Golkar. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sempat merilis tentang kondisi Partai Golkar yang selalu mengalami penurunan di setiap survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei yang ada. Nah, pada hari ini kami pun, karena kita melihat kita tinggal waktu 7 bulan lagi untuk menuju pemilu pileg di 2024. Karena kami fokusnya itu tentang bagaimana Partai Golkar ini bisa menjadi pemenang pemilu di pemilu legislatif. Dan diskusi ini kenapa kita angkat tema selamatkan Partai Golkar, ini bagian daripada mengingatkan kepada Partai Golkar, kalau kita berdebat tentang apakah GMPG ini ada dan tidak di dalam struktur Partai Golkar, mungkin orang seluruh dunia Indonesia ini tahu GMPG memang tidak dalam struktur dalam Partai Golkar. Tapi kami selalu concern terhadap perjalanan daripada Partai Golkar itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita tahu bersama 2-3 hari yang lalu Pak Airlangga diperiksa dalam kasus CPO, ya. Jadi selama 12 jam.
Nah, kekhawatiran ini timbul di dalam di dalam pikiran dan semangat kita. Nah, ini harus diingatkan. Jadi kita harus mampu melihat ini, tidak hanya melihat hari ini, tapi bagaimana kita melihat ke depannya. Nah, jikalau andai saja Ketua Umum Partai Golkar tersandra lagi dalam proses hukum yang terjadi di kejaksaan, ya, jadi mitigasi itu harus segera dilakukan. Makanya kita memulai mitigasi itu dengan diskusi ini. Nah, karena memang agenda kita minta kepada Bung Almanjo untuk melanjutkan GMPG ini. Karena kenapa kami meminta Bung Almanjo melanjutkan GMPG ini? Kami juga ingin memberikan pelajaran di dalam Partai Golkar itu bahwa kepemimpinan itu perlu juga ada regenerasi, ada alih generasi. Jadi sebenarnya saya tidak lagi harus duduk di sini, tapi melihat kondisi seperti ini, kami pun harus turun menjadi bagian dalam proses perjalanan Golkar ini untuk diselamatkan. Nah, untuk itu dengan insiden ini sangat kami sayangkan sekali Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memiliki perilaku premanisme yang begitu luar biasa. Memang secara fisik Pak Airlangga tidak ada hadir di sini, tetapi tidak mungkin dikirim orang untuk melakukan persekusi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Toh kegiatan ini juga bagian daripada tanggung jawab Pak Airlangga untuk menyelamatkan Partai Golkar. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, ya kan, kami tetap konsen. Jadi kegiatan apa yang terjadi yang disaksikan oleh kita bersama tadi, bagi kita itu suatu hal yang kecil, tidak pernah akan menyurutkan semangat kita untuk meneriakan perbaikan, meneriakan penyelamatan terhadap Partai Golkar ini. Dan nanti kita minta kepada senior, dan setelah ini kita akan roadshow kepada senior-senior Partai Golkar, sebagaimana juga pernah kita lakukan di zamannya Pak Novanto. Kita mendatangi tokoh-tokoh sampai dengan almarhum Pak Habibie kita datangi segala macam untuk memberitahukan kepada, jangan sampai senior-senior pun itu hanya mendengar sepihak saja kondisi Partai Golkar. Perlu juga dalam perspektif lain untuk melihat bagaimana kondisi Golkar hari ini. Nah, oleh karena itu mulai hari ini kita akan bergerak, kita akan sampaikan kepada seluruh struktur partai Golkar sampai di tingkat bawah, dan kami akan sampaikan keliling kepada senior-senior untuk bergerak. Mereka harus turun tangan. Ini adalah kami GMPG menemukan tagline GMPG turun tangan untuk menyelamatkan Partai Golkar. Dan kita harap Bang Ridwan selalu bersama kita, Bang Ridwan, ya kan? Jadi GMPG akan keluarkan pada hari ini, kita akan keluarkan tagline GMPG turun tangan menyelamatkan Partai Golkar. Ini menjadi tema besar kita para teman-teman sekalian. Dan untuk mengenai perubahan Munaslup dan segala macam itu, kita serahkan kepada mekanisme yang ada di internal partai, ya kan? Dan kami mendukung sebuah gerakan perubahan untuk melakukan proses penggantian ketua umum yang tidak becus lagi mengurus Partai Golkar hari ini. Terima kasih. Pertanyaannya, mungkin begini, saya dari awal itu sudah bicara bahwa memang katakan yang disampaikan oleh Bu Matius Nekeng itu benar. Seluruh Partai Golkar dari Sumatera sampai di Papua itu sudah firm untuk mendukung Airlangga Hartarto di Rapimnas dan Rakernas, ya. Kemudian dalam perjalanan itu sebelumnya mungkin sudah dijelaskan juga di media kemarin oleh abang saya, senior saya, dan teman-teman Partai Golkar, bahwa hari ini kita melihat bahwa tren yang turun, kemudian kita tidak bisa lagi untuk mengangkat kita punya calon presiden, ya harus ada dari Dewan Pakar berbicara untuk harus coba Golkar lihat ini, sehingga percaya atau tidak percaya, teman-teman di daerah ini takut bicara aja. Ketika mereka bicara langsung dicoret dari nomor untuk DCS, DCT untuk jadi DPR, percaya enggak? Mereka tetap angkat aja Erlangga. Tapi kalau sesuatu yang terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Sirajudin, pasti semua akan sepakat, bahkan bukan 2/3, 100% minta untuk munaslup. Kalau itu terjadi, ya, sekarang ini mereka ketakutan, Mbak. Jujur aja,
mau ada di DPR RI, mau ada di DPP, semua ketakutan bicara bagian ini. Ya kita aja yang tadi baru berdiskusi aja sudah mau diancam. Apalagi mereka yang sekarang sementara ada di Dewan dan akan mau jadi Dewan lagi, bisa aja nomornya mungkin tiba-tiba hilang. Nomor namanya hilang. Ini yang mungkin mereka teman-teman di daerah jaga. Dan saya percaya bahwa hari ini kalau mereka mendengar, dan mereka pasti mengatakan iya, tapi di belakang mereka bilang hajar aja. Karena kita sudah turun. Partai Golkar secara nasional sudah turun presentasinya. Jadi saya pikir itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Nanti di diskusi lebih lanjut lagi baru kita sampaikan. Terima kasih waktu saya. Ya mungkin ya. Oke, boleh. Selain dari 23 suara DPD, ada juga urgensi atau kegentingan yang memaksa. Nah, ini urgensi atau kegentingan yang memaksa apa yang melanda Partai Golkar sehingga harus digelar munaslup. Kemudian jika munaslup tidak bisa digelar, apakah betul ada opsi PLT ketua umum di ya sebagai anggota Golkar mungkin gitu dulu deh Bang. Terima kasih. Jadi di MPG saya sebagai pendiri AMPG memperbolehkan. Jadi yang datang tadi itu tidak jelas semuanya, ya. Jadi saya tanggung jawab omongan saya ini. Kalau mau dipecat sama AMPG silakan pecat saya. Terus yang berikutnya munaslup. Saya ini pendukungnya Pak Erlangga. Dewan Pakar mengeluarkan rekomnya yang ada 3 itu sudah tidak usah dibahas lagi karena sudah semua membahas. Saya masih tetap meminta Erlangga untuk mendeklarasikan sebagai calon presiden. Kalau tidak ada yang berani menjadi panglima, Erlangga tunjuk saya panglima Erlangga untuk memenangkan Erlangga sebagai calon presiden. Ya, meskipun dalam keadaan mepet. Tetapi sejak kemarin tanggal 25 pagi setelah saya sholat subuh, saya berdoa. Ternyata doa saya terjawab langsung. Erlangga harus mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Berubah saat itu saya. Harus munas. Kenapa? Karena Erlangga naik jadi Ketua Umum Partai Golkar. Ya, itu adalah hasil munaslup pada saat Pak Novanto. Dan komitmennya adalah GMPG apa? Golkar bersih. Di awal Erlangga jadi ketua umum kan terpampang Golkar bersih, Golkar bersih. Kalau sudah dipanggil oleh kejaksaan 12 jam, apa itu masih dikatakan bersih? Daripada Pak Erlangga ini merusak dirinya dan merusak partai, silahkan mundur. Saya hormat kepada atau asas praduga tidak bersalah. Itu urusan nanti, urusan setahun itu panjang urusannya. Tapi sebagai ketua umum mundur, konsentrasi perbaiki dirinya agar tidak terkena menjadi tersangka atau diputuskan menjadi koruptor. Itu tuntutan saya sekarang. Sudah tidak lagi saya mau siap untuk jadi panglima Erlangga. Saya minta Erlangga mundur. Jawabannya 2/3 tadi. Kalau 2/3 ya silakan. 2/3 pertahankan Erlangga, hancur mereka semua. Golkar bukan 2/3, bukan tinggal 6%, turun di bawah 4%. Jadi partai gurem, partai yang di bawah 4%. Kalau DPD masih mempertahankan, saya mantan ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Mereka semua seperti yang disampaikan, ketakutan karena ditelepon. Segera bikin rapat dukung Pak Erlangga. Ini perintah. Ketua-ketua DPD itu telepon saya, kan junior saya semua mereka. Nah, jadi jangan ada dusta di antara kita. Pak Erlangga, saya hormati, Anda terpilih jadi ketua umum Partai Golkar untuk membawa Golkar bersih. Tetapi Anda sekarang sudah dipanggil, indikasinya Anda tidak bersih. Sehingga saya mengimbau segera mengundurkan diri, selamatkan Partai Golkar. Urusan teknis PLT dan lain-lain saya tidak ikut-ikut. Silahkan mekanismenya dijalankan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, Mbak dari Tempo itu, terima kasih.